Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, pesan semesta untuk Aries di bulan Mei 2024. Ini general reading, so mungkin gak bisa cocok untuk semua Aries, jadi santai aja. Bacaan ini untuk kamu yang punya Sun, Moon, dan Rising Aries. Kita coba lihat pesennya. Aku akan ambil 7 kartu buat kamu. Pesan semesta buat Aries di bulan Mei 2024. Ambil baiknya, yang jelek ya maybe kita bisa minimalisir. Ada the what, Six of Wands, the Star, the Moon. Okay. Five of Swords, Queen of Swords, dan King of Swords. Oke, kelihatan ya. Sekali-kali ada view dari jendela. Card of Deck-nya ada Knight of Pentacles. Yaps, pesan semesta dari buat kamu Aries di bulan Mei 2024 ini. Oke, jadi maybe kamu ngerasa ada hal-hal yang agak susah dijangkau. Ya, itu wajar, nama juga pikiran, dan sometimes kita keganggu oleh opini-opini di sekitar kita. Jadi buang aja jauh-jauh itu, let's go. Kita balik lagi ke goals kita balik lagi pada hal-hal dimana kita mungkin pengen punya satu tujuan atau pengen punya cita-cita atau dream. Ya udah, kita fokus di situ, karena tuh itu jadikan bagian dari apa yang menjadi bagian dari diri kita gitu sih. Ada the word di sini. Jadi ini soal masa depan, soal cita-cita, soal dream, atau mungkin soal sesuatu yang sebenarnya dari dulu kamu tuh pengen wujudkan itu, tapi ada beberapa hal yang mengganggu, dan itu sebenarnya hal-hal yang mengganggu itu faktornya tuh eksternal. Jadi kamu harus kayak bikin batasan untuk itu. Yaps. Oke, ada Six of Wands. Di bulan Mei ini kamu coba untuk calm down atas hal-hal yang bikin kamu semerawut. Entah itu apa ya, ini kaitannya dengan faktor eksternal. Maybe ekspektasi orang lain, maybe opini orang lain, balik lagi soal opini, atau mungkin beban dari orang lain yang dikasihkan ke kamu, atau gimana ya. Jadi mungkin ada orang lain yang kayak ingin membebani kamu secara pemikiran atau secara fisik yang I don't know gitu. Tapi mungkin ya lebih tepatnya mungkin aku bilang secara energi. So mungkin kamu harus kasih batasan untuk itu. Kita punya sudut masing-masing, atau kita punya porsi masing-masing gitu. Dia punya kehidupannya sendiri, dan kita punya kehidupannya sendiri. Semua orang maybe punya ekspektasinya sendiri-sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol diri kita gitu. Kita nggak bisa kontrol orang lain punya opini seperti apa ke kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain punya ekspektasi apa ke kita. Yang bisa kita lakukan ya udah kontrol punya diri kita, pikiran kita, energi kita gitu.
Kita nggak bisa kontrol yang di luar, kita hanya bisa kontrol yang di dalam gitu. Jadi set boundaries and calm down. The star dan ada the moon. The star di sini aku rasa kamu harus mulai lagi mungkin bikin sesuatu yang kamu lebih berharga atau kamu lebih punya value atas diri kamu. Entah ini apa ya, karena ini subjektif, orang punya preferensi masing-masing. Tapi aku rasa this time for you untuk kamu fokus pada hal-hal dimana itu tuh kaitannya pada diri. Entah itu perkembangan diri secara spiritual, perkembangan diri secara fisik maybe, atau secara skill, upgrade knowledge dan lain sebagainya gitu. This is time for you untuk ya udah fokus on yourself ya, dan mulai hal-hal yang dimana mungkin kamu pengen hal-hal baru yang itu lebih vibe-nya positif, ya udah do it ya gitu. Lakukan hal-hal yang dimana kamu tuh happy ngelakuin itu, kamu tuh kayak jadi diri kamu yang this is me, this is my identity gitu ya. This is time for you untuk lakuin itu semua. Dan mungkin kamu perlu kayak set boundaries tadi ya, dari hal-hal yang ya udahlah kita nggak bisa kontrol itu semua gitu. Kita nggak bisa in five of swords di sini. Maybe ada kompetisi, ada rasa iri dari lingkungan dan lain sebagainya. So yang bisa kita lakukan di sini, aku rasa kita nggak bisa buat orang semua suka sama kita. Itu bukan kewajiban kita. Kita nggak bisa bikin semua orang happy. Itu bukan kewajiban kita gitu. At least dari banyaknya orang yang tahu kita, yang kenal kita, itu tidak semuanya tidak suka sama kita gitu. Jadi kalau jadi kalau let's say misalnya dari 10 orang di lingkungan kita, maybe teman, relasi dan lain sebagainya, dari 10 orang itu ada beberapa orang yang nggak suka sama kita, itu wajar. Dan itu bukan kewajiban kita untuk membuat mereka itu suka sama kita. Tapi ini untuk semua ya. Tapi jika dari 10 orang itu semisal 8 nggak suka, atau bahkan 9 atau bahkan 10 yang nggak suka sama kita, which is di dalam diri kita tuh ada yang nggak beres. Dan ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu dikoreksi ya ini. Jadi kita nggak ada kewajiban untuk membuat semua orang suka sama kita. Kita nggak ada kewajiban membuat mereka happy ya untuk kita, nggak ada kewajiban untuk itu. At least dari semuanya tuh nggak benci 100% ke kita gitu. Itu berarti it's fine, kita jadi human yang normal gitu, human yang oke, jadi wajar gitu, selayaknya manusia lah ya gitu. Nggak mungkin kan 100% orang suka sama kita dan sebaliknya. Tapi kalau 100% orang nggak suka sama kita, which is ini ada yang nggak tepat sama kita, ada yang nggak beres dan harus diperbaiki ya. 100 orang maybe 100% nggak suka sama kita, ya berarti ada yang nggak beres dari diri kita. Five of Swords, maybe ada kompetisi atau hal-hal yang bikin orang nggak suka. Ini wajar, namanya juga hidup sosial ya. Ada Queen of Swords dan King of Swords. Oke. Knight of Pentacle ini decknya aku rasa yaps. Oke. Kamu perlu ngeboost ambisi kamu di sini. I don't know, I feel like that gitu. Ya, ada Queen of Swords dan King of Swords. Kamu perlu ngeboost ambisi kamu gitu. Ambisi tidak melulu hal yang negatif. Ambisi itu baik jika kita tahu porsi di mana kita letakin ambisi itu buat diri kita gitu. Yang nggak baik memang terlalu ambisi, terlalu egois, itu nggak baik. Dan egois pun juga nggak melulu negatif gitu. Kita sometimes we need egois tuh, hal-hal yang kita harus egois gitu. Tapi kadang kita nggak bisa membedakan mana egois dan mana itu self love gitu. Kadang orang kayak ambigu. Jadi untuk saat ini di bulan Mei ini kamu perlu ngeboost your ambition gitu pada hal-hal yang the word, pada hal-hal yang bikin
pencapaian kamu cepat terwujud. Jadi supaya itu jadi katalis ya pada hal-hal yang ya target kamu, goals kamu itu sih. Ya. Bagi beberapa orang memang kalau udah lama pada kondisi stagnan dan jenuh, itu ngebus ambisi itu sangat susah sekali. Jadi maybe I can say try to rest first gitu dari rutinitas yang menjenuhkan gitu. Dan mungkin kamu perlu kayak satu waktu untuk bener-bener kamu kenali diri kamu, atau kamu full rest ya. Jadi hal-hal rutinitas yang kayak menjenuhkan itu, dan mungkin kamu perlu cari sesuatu yang membakar kamu supaya punya ambisi kembali untuk hal-hal dimana yang mungkin dari lama udah kepending gitu. King of Swords. Dan ketika kamu bisa pada titik ini, aku rasa semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kamu. Dan tentunya akan ada hasil untuk ini semua, apa yang kamu manifestasikan. Ini sih so far kayak gini yang aku bacain. And then I will try to ambil satu kartu ya dari Oracle. Honor your inner child. Focus on your inner child's needs. Is your inner child of right in needs or more play time? So aku rasa ini untuk ngebantu kamu di bagian the star, the moon, dan focus on yourself gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang masih bikin kamu terbebani dari masa kecil. Mungkin kamu perlu healing untuk itu, let go untuk itu gitu. Sometimes kita nggak tahu ada beberapa hal yang ditarik ke belakang itu tuh ngaruh banget ke bagaimana kita punya habit, ke bagaimana kita punya karakter. Dan mungkin ini this is time for you untuk bener-bener tahu sih inner child apa yang mungkin belum beres di diri kamu, dan try to healing and try to let go untuk itu. Dan sometimes healing tidak selalu berproses and then berhasil, enggak, sometimes up and downs, dan ini wajar dalam proses healing. So try to bener-bener fokus pada diri. Hal-hal yang mungkin di waktu kecil kamu nggak bisa lakuin, ya mungkin kamu bisa coba untuk lakuin itu. Ya, maybe untuk try your ambition in your dream, or untuk kamu buat sebagai katalis kamu bangun habit, atau kamu ngedapetin apa yang bener-bener kamu manifestasikan, atau apa yang bener-bener kamu ingin wujudkan, cita-cita, dream, atau target, ya something like that lah ya. The word ini luas banget juga, maknanya bisa sesuatu yang mungkin tidak hanya ruang lingkupnya secara material, tapi bisa aja juga imaterial ya gitu. Oke, I think is enough for you. Semoga bermanfaat. Kamu pakai energinya untuk ini. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.